Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anakku kelas 12 yang saya banggakan, mari kita lanjut pada pertemuan yang kedua ini, yaitu kita bahas seni budaya, di mana kemarin sudah saya singgung beberapa hal yang berkaitan dengan bab 1. Sekarang kita lanjut lagi bab 1, yaitu gaya seni rupa. Gagasan atau ide berkarya seni lukis dapat digali dari mengekspresi objek, benda, atau sebuah peristiwa dan aktivitas makhluk hidup beserta alam sekitarnya. Seni lukis memiliki beragam aliran yang semakin hari semakin berkembang. Jadi gagasan atau ide berkarya seni lukis dapat digali dari ekspresi objek, benda. Maksudnya gimana? Maksudnya kita akan melukis sebuah ekspresi dari benda atau objek yang kita lihat pada waktu itu atau pada saat yang sekarang. Kemudian kita akan menuangkan dalam lukisan itu, namanya adalah ekspresi. Mungkin kalian suatu saat pas melihat keramaian di pasar, di sana ada orang yang sedang tawar-menawar dan kamu tertarik untuk melukis, maka peristiwa itu dapat kamu lukiskan sedetail mungkin, baik bentuk pasarnya atau lokasinya maupun orang-orang yang ada di sekitar yang kamu lihat tadi. Nah, oleh karena itu melukis itu merupakan ekspresi jiwa. Dan di seni lukis itu memiliki bermacam-macam gaya atau aliran yang saat ini semakin hari semakin berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Nah, di antaranya adalah yang pertama, realisme. Realisme merupakan gaya atau aliran seni lukis yang dihasilkan dari penciptaan ide berkarya dalam menangkap objek, kebendaan, atau makhluk hidup serta aktivitasnya. Dalam hal ini, emosi seniman tidak dapat dilibatkan secara utuh karena gagasannya hanya digunakan semata untuk memperoleh hasil kemiripan lukisan terhadap benda atau objek atau peristiwa yang dilihat pada waktu itu. Jadi dia akan menulis sereal mungkin, senyata mungkin. Sehingga apa? Sehingga di dalam ide gagasan itu tidak begitu berpengaruh besar terhadap nanti hasil lukisannya. Karena apa? Dia hanya menginginkan lukisan nanti akan sama, minimal hampir sama persis dengan apa yang dilihat. Nah, jadi pribadi, kalau kalian misalkan pergi ke sebuah tempat keramaian atau tempat yang sepi, mungkin di pinggir kali ada orang mancing, kemudian kamu tertarik untuk melukisnya, maka itu akan dapat kamu lukis dengan aliran realisme, dilukis sereal mungkin, meskipun tidak menggunakan persamaan atau samaan persis. Yang penting, yang jelas apa yang kamu inginkan kamu lukis sedetail mungkin, serealis mungkin. Sebagai contoh ini, nah ini adalah lukisan-lukisan yang beraliran realis. Kalau kita lihat ada gambar pemandangan sebuah kota yang dilihat dari ketinggian. Kebetulan kamu berada di puncak gunung, kemudian melihat di dataran yang menjauh di sana banyak sekali rumah padat. Kemudian kamu sampai di rumah ingin melukisnya sereal mungkin, serealis mungkin. Kemudian juga ada buah-buahan. Kebetulan ada buah-buah yang tergeletak. Ini kamu ingin melukisnya, lukis senyata mungkin. Atau orang-orang yang sedang ngerumpi toko jagungan. Ini pun juga dapat kamu sebagai objek untuk melukis
realisme. Selanjutnya adalah naturalisme atau aluran naturalisme. Hampir sama dengan realisme, hanya saja penangkapan objek oleh seniman menjadi dasar pengembangan ide berkarya dan berekspresi. Pada gaya ini seniman lebih menangkap keadaan alamiah dari suatu objek lukisan. Sebagai contoh, daun yang berwarna tua akan sedikit agak menjadi warna kekuningan atau bahkan kemerahan atau bahkan bisa keputih-putihan karena mendapat olesan puas dari seniman, sehingga akan menimbulkan suasana yang berbeda. Singkatnya gini, kalau naturalisme itu lebih banyak yang ditulis adalah alam atau pemandangan. Nah, di situ pelukis akan memberikan sentuhan-sentuhan kuasnya ya, dengan sedikit memodifikasi. Misal kalau kita berada di pinggir pantai pada siang hari, gelombang atau laut akan tampak jelas warnanya biru dan lautnya warnanya biru, kemudian riak-riaknya itu berwarna putih. Namun kalian bisa mengubahnya, mungkin lautnya agak biru ke kuning-kuningan atau oranye karena apa? Kamu buat sore hari, sehingga apa? Sehingga akan tampak suasana yang berbeda. Ini adalah lukisan naturalisme, jadi natural, asli. Contohnya ini, kalau kita lihat di sini ada beberapa macam lukisan naturalisme, yaitu pemandangan, di mana yang satu lukisannya menunjukkan suasana yang agak sore hari karena bayang-bayang atau warna kayu yang kering itu tampak tersinar matahari dengan jelas. Kemudian yang jauh di sana daunnya tidak berwarna hijau, tapi warnanya ya seperti itu. Nah, ini juga nulis lukisan naturalisme. Nah, yang nyata itu di sebelah kanan gambar pemandangan, kemudian sawah, itu juga naturalisme, sehingga pelukis itu terwakili jiwanya melalui pandangannya, melalui pandangan yang ditangkap ketika dia berada di suatu tempat dan tertarik untuk melukisnya. Kita lanjut ekspresionisme. Pada ekspresionisme, gagasan dari seorang seniman menjadi tumpuan dasar penciptaan sebuah objek. Salah satu ciri pokok dari aliran ini adalah emosi jiwa yang menggebu-gebu dalam jiwa seniman. Objek yang ditangkap terkadang tidak mirip dengan karya seniman. Karena apa? Dalam proses pembuatannya, kondisi perasaan seniman selalu berubah mengikuti jajaran atau alur pikirannya. Nah, jadi ekspresionisme itu juga merupakan aliran, namun yang dilukis ini kebanyakan adalah ekspresi dari seseorang atau ekspresi dari hewan. Jadi bisa orang, bisa hewan. Yang jelas ekspresi itu menjadi makhluk hidup. Nah, tetapi di dalam ekspresionisme ini kadang-kadang pembuatnya ini tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Karena apa? Karena yang dilukis itu hanya menuruti perasaan emosi dari seniman. Dia bisa saat melukis orang yang sedang tersenyum karena dia atau senimannya pas hatinya senang, bahagia, sehingga yang dilukis itu adalah apa yang ada dalam jiwanya atau menuangkan pikirannya. Ya mungkin juga akan melukis orang yang sedang marah besar. Karena apa? Karena pikirannya pelukis itu waktu melukis dia memang sedang dalam keadaan gundah gulana atau sedih, sehingga dituangkan dalam bentuk ekspresi. Ini contohnya. Nah, ini adalah contoh lukisan ekspresi.
gambare orang yang sedang melamun, merenungi nasibnya atau apa itu, yang jelas pada ekspresinya. Ini kemudian ada lukisan lagi seperti itu, ini juga ekspresi, dan ini juga lukisan ekspresi. Kita lanjut, impresionisme. Impresionisme merupakan gaya melukis dengan lebih menekankan pada efek cahaya yang mengenai objek lukisan, atau dengan kata lain bahwa aliran ini berusaha menciptakan kesan dengan kontras warna untuk mengarahkan mata penikmat seni. Yang menjadi pokok dasarnya adalah sinar matahari atau sinarnya bulan atau cahaya lampu atau lilin atau sebagainya, yang penting ada cahaya. Itu cara menggali dan mengadaptasikan gagasan dalam diri seniman. Singkatnya begini, seorang pelukis impresionisme ini akan lebih banyak menggunakan model efek cahaya. Nah, kalau kita melukis gentong misalkan, ini kalau kita berikan arsir dengan efek cahaya, maka lukisan akan tampak seperti 3 dimensi. Berbeda dengan lukisan gentong yang tidak diberi efek apapun, dia akan terlihat lukisan biasa, putih, tidak ada efek yang lain. Tapi dengan menggunakan impresionisme ini lebih banyak menggunakan efek cahaya, ya ayang-ayangi bayangan, gambarnya harus ada bayangan. Kemudian penyinaran, misalkan ada apa itu, orang berjalan menuju ke timur, terus matahari berada di sebelah barat, itu juga harus tahu kita di mana kita membuat impresionisme atau membuat bayangannya. Ini ya, jadi contohnya ini adalah contoh lukisan impresionisme. Kita lihat pada gambar yang pertama ini. Ini adalah ada orang berkerumun di sebuah tempat dan dikelilingi oleh air, di mana di dalam air itu ada perahu, kemudian ada bayang-bayang airnya seperti tampak air bergerak yang ada bayangannya. Demikian juga yang ini juga ada apa itu, lukisan yang tidak begitu bagus, tetapi dengan gaya impresionisme maka lukisannya ya tampak bagus. Matahari ini warnanya seperti itu, merah, kemudian di bawahnya karena ada air itu diberi bayang-bayang atau sinar yang menyinari air. Kita lanjut, surrealisme. Surrealisme mendapat perhatian besar bagi para seniman yang senang mengungkapkan hal-hal yang tidak nyata dalam alam semesta. Imajinasi khayal tingkat tinggi yang biasanya sering dituangkan dalam pembuatan karya seninya. Sebagai contoh, membuat lukisan kehidupan di luar bumi atau kehidupan lain dengan berbagai daya khayalnya. Surrealisme ini maksudnya gini, seorang seniman ini akan melukis apa yang terdapat di dalam angan-angannya yang tidak ada di dalam bumi. Nah, kita bisa melihat, kalau kita sering melihat apa itu film-film kartun gitu ya, banyak sekali dunia-dunia yang tidak ada di dunia, banyak sekali, seperti Naruto, orang itu termasuk lukisannya surrealisme. Karena apa? Banyak sekali yang imajinasinya yang tidak ada di alam semesta. Kemudian contoh-contoh lain, Barbie dan lain sebagainya yang pernah kamu lihat di TV-TV itu. Ini pakai contohnya ini. Nah, ini adalah gambar-gambar contoh lukisan surrealisme. Wong miber dengan gaya seperti itu, di bawah belakangnya terdapat itu. Nah, yang tidak mungkin hal ini terdapat di dunia nyata. Ini jalan menuju ke mendung atau ke langit
yang tidak mungkin dan tidak ada di dunia nyata. Jadi kalian bisa lihat, ini adalah contoh-contoh lukisan surrealisme. Kita lanjut, abstrakisme. Abstrakisme merupakan aliran seni lukis sebagai pengungkap kondisi kejiwaan dan mental seniman pada saat dan kondisi yang diinginkan tanpa melihat wujud dan isi karya. Abstrakisme adalah luapan emosi yang menggunakan penekanan ujung kuas bervariatif baik arah maupun warna goresannya. Jadi namanya saja abstrak. Abstrak ini lukisannya ya secara karu-karuan kalau menurut pandangan kita. Tapi bagi para penikmat seni lukis, abstrak itu meskipun lukisannya hanya seperti orang ngawur, tetapi di dalam lukisan itu banyak sekali mengandung nilai-nilai seni atau jiwa seorang pelukis. Jadi pelukis abstrakisme ini ya melukisnya ya bisa cetuk cat, kemudian bagaimana mereka menorehkan kuasnya dengan tanpa arah yang tertentu. Karena apa? Mengikuti kondisi jiwanya. Ketika nulis dalam keadaan marah, dia juga akan melukiskan abstraksi, ngorek-ngorek kertasnya atau medianya dengan kanvas, tapi dengan kuas yang berantakan karena jiwanya dalam keadaan pas marah, pas goncang. Kemudian kalau jiwanya itu ketika itu tenang, nah, itu dia akan menuliskan juga dalam keadaan tenang. Makanya di dalam teknik melukis itu ada istilahnya garis ya, garis lengkung itu nanti akan kita bahas. Lengkung itu sifatnya gimana, garis tegak lurus gimana, itu nanti kita akan membahas akan lebih jauh lagi ketika kita sudah sampai pada bab itu. Ini sebagai contoh, nah ini adalah contoh-contoh lukisan abstrak. Ya kalau kita melihatnya ya seperti hanya lukisan biasa, coret-coretan kanvas tanpa arah. Namun sebenarnya semuanya ini mengandung nilai seni, nilai emosi, akan dipelajari oleh para penikmat seni. Nyapa dong lukis kayak ini. Nah, ini kalau orang penikmat seni akan tahu, oh ini lukisan ini menggambarkan jiwa dari seorang seniman. Mungkin itu dulu yang kita terangkan, saya terangkan. Kita akan sambung lagi nanti di lain waktu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.